Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu semua hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala rahmat dan kasih sayangnya telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di Masjid Raya Sumatera Barat ini pada hari ini. Selanjutnya, salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, beserta keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami berdiri di sini, sungguhnya bagi kami ini merupakan salah satu kesempatan yang istimewa, karena pada kesempatan ini juga kami akan memperkenalkan kantor kami, Badan Pusat Statistik, yang beralamat di Khatib Sulaiman nomor 48. Jadi sungguhnya kantor kami juga dekat dari sini sebenarnya, Pak. Beberapa pegawai kami juga sering mengikuti Jumat dan salat berjemaah di masjid ini. Nah, Bapak dan Ibu semua hadirin yang kami hormati, statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, lalu menginterpretasikan serta mempresentasikan data yang ada gitu. Jadi kalau secara umum, secara populer ya, kegiatan statistika yang berlangsung pada saat ini dapat kita lihat pada penyelenggaraan Pilpres, pada penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan hitung cepat. Jadi dengan hitung cepat, kemudian para calon sudah dapat mengetahui apakah mereka akan menang, apakah menang besar, menang tipis, atau mau kalah, gitu kan. Dan ketika dilakukan oleh lembaga yang cukup independen, gitu, biasanya hitung cepat hasilnya mendekati dengan yang sebenarnya, gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan statistik yang cukup populer belakangan ini. Nah, kalau kita lihat dalam peradaban Islam sendiri, statistik merupakan salah satu cabang keilmuan yang kita sadari atau tidak memegang peranan yang penting gitu. Nah, untuk menyegarkan pengetahuan kita pada siang ini, mungkin dapat kami sampaikan sebuah kayak teka-teki gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang lebih tua antara Nabi Muhammad SAW ataukah Abu Bakar radhiyallahu anha ataukah Umar bin Khattab radhiyallahu anha? Nah, dari antara tiga orang ini sebenarnya siapa yang lebih tua gitu? Karena kalau kita lihat-lihat, kita pertimbangkan gitu, misalnya Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal sebagai salah satu sahabat yang bijaksana gitu kan. Kemudian dia juga merupakan mertua daripada Nabi Muhammad SAW, menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun gitu. Nah, lalu Umar bin Khattab ini juga mertua dari Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Siti Hafsah radhiyallahu anha ini dinikahi pada usia 19 tahun gitu. Nah, jadi kan kadang-kadang info-info atau data-data di sekeliling ketiga sahabat ini membuat kita kadang-kadang ragu sebenarnya siapa yang lebih tua di antara mereka bertiga. Nah, secara statistik juga kemudian dapat kita tentukan dengan mudah siapa yang lebih tua, karena ada data lain bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar ini meninggal pada usia yang sama gitu, 63 tahun. Nah, dengan data ini dapat kita kemudian terjemahkan dengan sederhana bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah yang tertua, ya kan? Kemudian Abu Bakar karena dia memerintah 2 tahun
masa kekhalifahnya, jadi dia berusia 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Nah, Umar bin Khattab dia memerintah 10 tahun lebih setelah Abu Bakar, jadi dia dapat dikatakan 12 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika risalah kenabian disampaikan, Umar itu masih berusia sekitar 27 atau 28 tahun gitu ya. 28 tahun belum genap, masih 27 tahun. Jadi dia masih sangat garang-garangnya gitu. Nah, kemudian ketika masuk Islam, nah Umar ini juga masih berusia 33 tahun. Dari 33 tahun 34 tahun. Jadi ini merupakan kalau masih periode-periode yang sangar ya. Kalau kita lihat di dunia bela diri gitu, UFC atau tinju, itu masih usia-usia yang cukup di puncak kejayaan dari masing-masing petinju ya. Jadi wajar kalau kemudian beliau juga mendakwahkan Islam secara terbuka untuk pertama kalinya ketika dia masuk Islam. Nah, ini mungkin dapat menyegarkan pengetahuan kita tentang statistik ya. Jadi ini merupakan salah satu manfaat statistik yang baik. Nah, kemudian kalau kita lihat secara umum di dunia ini negara mana yang memiliki penduduk muslim yang terbanyak. Nah, secara umum kita juga mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ya. Ada 242 juta penganut Islam di Indonesia. Selanjutnya ada kemudian Pakistan 240 juta penduduk muslim. Kemudian India ya, jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu ragu, ternyata India tuh mempunyai 200 juta penduduk Islam di sana ya, penganut Islam. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi persentasenya ya, dari segi persentase, nyata Maladewa atau Maldives itu merupakan negara dengan seluruh penduduknya penganut agama Islam. Ya, kalau negara yang hampir 100% ya, tapi belum 100% itu ada di Mauritania, kemudian ada Somalia, Afghanistan, kemudian Iran, walaupun banyak Syiah sana ya, kemudian ada Western Sahara, lalu Yaman, Algeria dan Maroko. Nah, dari persentase dan jumlah ini kemudian dapat juga kita pahami bahwa Muslim di India ini ternyata maksudnya banyak mendapatkan rintangan dalam beragama, karena walaupun dia 200 juta, cuma penduduk Islam di India itu hanya 14% dari populasinya. Jadi walaupun 200 juta, dia merupakan penganut minoritas di India. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, pada saat ini Islam di dunia itu dianut oleh sekitar 1,8 miliar penduduk dari 7,8 miliar seluruh populasi dunia saat ini. Jadi sekitar 23% ya. Kemudian Kristen dianut oleh 2,5 miliar atau 31% penduduk di atas dunia. Nah, secara statistik kemudian Bapak dan Ibu hadirin semua, kita dapat meramalkan bahwa Islam akan menjadi agama yang dianut terbesar di dunia pada tahun 2050 ya, berdasarkan perpindahan agama ya, jadi para mualaf nanti, dan yang terpenting adalah berdasarkan juga pertumbuhan penduduk dari negara-negara penganut Islam. Jadi pada tahun 2050 nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin semua dipanjangkan umurnya, dapat kita lihat bahwa dapat kita saksikan bahwa Islam akan menjadi Islam akan menjadi agama terbesar di atas dunia. Mudah-mudahan kita bisa melihatnya. Amin. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu semua hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran sendiri statistik ini sekali lagi tanpa kita sadari juga digunakan sebenarnya ya, ada data, ada angka bagaimana supaya agama ini dipahami dengan baik. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin
minnatu habban wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, jadi Bapak dan Ibu, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Jadi di sini Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi di sini pada ayat ini Allah sudah menggunakan angka dan data bagaimana kita harusnya memahami pemberian nafkah, ya kan, pemberian sedekah dihargai dengan angka gitu ya. Jadi tidak hanya besar, tapi diberikan angkanya sekaligus gitu ya. Jadi ada 700 kali gitu. Nah, di ayat yang lain surat Al-Kahfi ayat 7 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk ujian bagi mereka, apakah mereka mau bersyukur. Jadi ini juga sebuah ayat untuk menyegarkan ingatan kita untuk berpikir, misalnya untuk mengelola sumber alam dan manusia dengan baik agar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, statistik juga sebenarnya mengeluarkan beberapa indikator yang baik. Misalnya kita menggunakan indeks Gini atau kurva Lorenz, itu juga memberikan indikator tentang ketimpangan atau ketimpangan ekonomi ya. Jadi ketimpangan penghasilan. Jadi ada orang yang terlalu kaya, kemudian ada orang yang terlalu miskin. Nah, dengan indeks ini juga kita dapat diberikan gambaran seberapa besar, seberapa parah tingkat ketidakmerataan penghasilan di antara masyarakat. Jadi dengan statistik bisa kita rencanakan, bisa kita buat keputusan kebijakan apa yang akan kita lakukan terhadap adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi ini. Nah, sebagai umat Islam kita tentu diajarkan untuk selalu bersikap jujur dan amanah dalam segala hal. Statistik sekali lagi, kantor kami sekali lagi juga menanggung tanggung jawab atau menanggung beban untuk selalu amanah dalam penyampaian. Karena apa yang akan kita keluarkan, indikator yang kita sampaikan, atau data yang kita rilis akan dimanfaatkan, digunakan orang dengan sebenar-benarnya. Jika ini tidak benar, tentu akan salah nantinya kebijakan ataupun keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingannya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, statistik tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan dunia, tapi juga dapat mendukung amal ibadah kita untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk memanfaatkan ilmu statistik ini dalam segala aspek kehidupan, baik untuk tujuan pribadi, sosial, ekonomi maupun keagamaan. Akhir kata, saya pada kesempatan ini sekali lagi menyampaikan permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.